Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sekedar motivasi kepada teman-teman. Namun sebelum itu, tak lupa kita mengirimkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara mengenai kebun, nah seperti inilah teman-teman ya. Namun ini bukan perkara sebagaimana kita membalikkan telapak tangan ya. Teman-teman, ketika kita berpikir untuk membuat atau berkebun, maka sebenarnya kebun itu bukan hanya sekedar menancap bibit saja ya. Bukan sekedar menancap bibit terus meninggalkannya begitu saja. Tetapi ini butuh perawatan teman-teman ya, perawatan yang ekstra betul ya. Ketika kita memulai usaha untuk bercocok tanam teman-teman ya, kita harus betul-betul fokus pada apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita menancap bibit teman-teman, berarti sudah ada ikrar ya, bahwa saya akan memelihara. Seperti ini teman-teman. Dahulu di sini teman-teman itu tanahnya sangat tandus ya, sangat tandus. Tapi saya berpikir bagaimana bisa merubah tanah ini menjadi kebun yang mungkin bermanfaat. Jadi walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa menanam cengkeh itu agak sulit, butuh perawatan, tetapi saya mencoba teman-teman. Karena saya mau berpikir seperti ini, bahwa jika sekiranya buahnya tak mampu saya petik, cukuplah bahwa tanah ini tidak tandus lagi. Saya punya pemikiran seperti itu. Tetapi di dalam perawatannya itu teman-teman memang membutuhkan energi yang cukup optimal, membutuhkan tenaga yang cukup besar teman-teman ya. Bahkan biaya juga yang terbilang tidak murah teman-teman. Tetapi ini bukan sebuah faktor yang melemahkan kita untuk berkebun ya. Ini bisa menjadikan motivasi atau spirit serta semangat kita ke depan, bagaimana kita bisa bercocok tanam. Karena apa? Pasti akan ada manfaat yang akan kita dapat, insya Allah. Itu yang harus kita yakinkan dalam hati teman-teman ya. Karena mungkin modal yang kita keluarkan untuk merawat tanaman ini itu akan jauh lebih besar nantinya ketika tanaman ini sudah berbakti kepada kita. Nah, misalkan cengkeh ini teman-teman, dulu saya memang agak pesimis sekali ya, bahwa apakah nanti ini cengkeh bisa berbuah di sini. Banyak saya lihat teman-teman petani di sini yang cengkehnya sudah besar tapi tidak berbuah, tapi saya tetap optimal teman-teman. Dan saya yakin bahwa Allah yang menjadi kunci atas kesuksesan kita. Nah, saya coba bermacam-macam pupuk teman-teman. Ya, mulai dari pertumbuhan, mulai dari pembungaan. Ya, saya coba tapi ternyata hasilnya belum memuaskan ya. Jadi di balik faktor itu teman-teman, saya kembali belajar, buka-buka YouTube ya, mencari channel-channel orang yang bisa dipahami, bisa dipercaya ulasannya teman-teman ya. Ternyata yang saya amati teman-teman di sini untuk cengkeh saya itu, faktor di sini itu tanahnya ya, tanah yang cukup cukup kronis teman-teman. Mengapa saya katakan cukup kronis? Karena kebutuhan pH tanah untuk cengkeh itu
berada di angka 5,5 sampai 6 kisaran pH-nya ya. Artinya masuk dalam kategori pH yang sedikit hampir mendapat di posisi normal. Maka saya kembali rubah metode teman-teman. Saya tidak perbanyak pupuk, tetapi saya garap tanah lagi. Saya kembalikan bagaimana bisa pH-nya ini bisa normal teman-teman. Saya pakai pupuk dolomit dan alhamdulillah ada hasil-hasil yang bisa saya dapat. Tanamannya sudah bisa hijau kembali, yang tadinya kurus kerempeng ini kita lihat teman-teman. Ini apa yang kita saksikan ini, dimana dulunya ini cengkeh sangat kurus teman-teman, tapi setelah diolah tanahnya, diberikan pupuk dolomit, sekarang pH-nya sudah mendekati angka 5 ya, dimana pH-nya 4,5 teman-teman ya. Dan alhamdulillah apa yang kita rasakan sekarang ini, kita lihat keadaan cengkeh ini sudah sangat berubah teman-teman. Bahkan ada beberapa pohon yang sudah berbuah walaupun belum maksimal, tapi ya itulah PR kita ke depan. Semoga bisa kita lebih perbaiki lagi. Dan saya pesankan teman-teman, jangan putus asa dalam bertani atau berkebun, karena pasti insya Allah akan ada manfaat yang kita dapatkan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk alam sekitar, untuk untuk binatang, untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita, dan pastinya bumi kita ini akan tetap hijau teman-teman. Itu motivasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, tetap semangat. Jangan lupa untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.